Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Indrawan Septianto. Saya Revalina Dewesa Fitri. Saya Alika Reza. Saya Inuna Dari Putri. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai bullying. Dan kami ada satu narasumber. Sebelumnya di sini ada narasumber kita ya. Kakak silakan mulai perkenalan dulu. Nanti kita tip. Ya sebelumnya saya antara pelaku dan korban bullying. Nama saya itu Bowo Saputra. Kayak menurut Kak Bowo sendiri nih, bully itu apa sih Kak? Bullying itu suatu perundungan itu yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok atau seseorang kepada si korban gitu. Kalau kakak sendiri pernah jadi korban atau pelaku sendiri nih? Nah kalau gitu saya sih pernah jadi korban, pernah jadi pelaku juga. Kenapa bisa gitu? Pertama dulu pengalaman saya dulu waktu kecil pernah dibully gini. Nah udah ketika itu, nah baru kita pindah ke SMA nih. Nah kita ikutan jadi so jago gitu, jadi ikutan ya tukang bully gitu. Jadi ikutan ngebully orang di SMA, ngebully yang lemah, ngebully orang yang cupu gitu. Oh, karena berdampak dari yang kecilnya itu ya Kak? Iya. Karena pernah dibully jadi pas masuk ke yang jenjang yang lebih tinggi lagi jadi pengen cobain ngebully itu gimana jadi gitu. ngelampiasinnya itu bukan ke orangnya lagi tuh yang si pelakunya itu, jadi ngelampiasinnya itu bisa ke orang lain gitu. Oh gitu. Menurut kakak nih dampaknya apa lagi tuh Kak, selain dari yang kakak dibully waktu kecil jadi pengen jadi pembuli di kemudian hari, selain itu dampaknya apa lagi tuh Kak dari bully itu sendiri? Kalau buat dampaknya ya dari dampaknya si korban itu kan saya pernah ngalamin nih. Kalau dari dampaknya itu bisa menjadi mental health, kesehatan mentalnya itu terganggu. Ya, jadi apa ya namanya itu bisa mengganggu konsentrasi dah kalau pada saat jam pelajaran begitu. Jadi dia kepikiran mulu, wah gue nggak senang nih. Nanti kan ada satu kasus juga nih, teman saya juga ya sering dibully gitu. Karena waktu kecil sering dibully di salah satu sekolah, sekolahnya nggak saya sebutin, dia sebut aja sekolahan negeri gitu. Dia sering dibully gini. Nah sampai suatu saat dia itu karena sering dibully bilangin sama orang tuanya. Nah akhirnya dia cabut dari sekolah itu, dia pindah ke sekolah yang lain biar nggak dibully gitu. Kalau Bang Indra sendiri gimana tuh Bang? Nah, mungkin saya mau nanya ya. Kan Masnya pernah jadi korban bully kan ya? Kalau menurut Masnya itu bagaimana Masnya bisa melewati saat-saat bullying itu sehingga Masnya bisa balik lagi, up lagi, percaya diri lagi dengan diri sendiri gitu? Ya apa ya caranya ya, kita berani aja gitu melawan orang-orang yang suka membuli gitu. Berani aja dulu gitu, kita biasain aja nih. Kalau kasus suatu pemalakan itu termasuk bullying nggak sih? Iya. Termasuk. Ya. Termasuk ya. Nah saya pernah ngalamin itu nih. Saya waktu SMP, waktu kelas 7 itu pernah dipalak nih. Wah sama teman-teman dah, ada kelas 7, ada kelas 8 nih. Itu saya baru pertama banget masuk ke jenjang SMP. Waktu itu saya ceritanya saya itu mau ke toilet gitu ya. Nah di toilet itu banyak sekumpulan anak-anak yang nongkrong dah, yang bandel-bandel gitu. Nah di situ saya dipintain uang dah, dipalak gitu. Wah ini ada uang gak nih buat jajan nih, buat cemilan nih. Nah di situ ya awalnya saya ngasih selama ada dah 3 hari karena sering dipalakin terus-terusan kan. Nah akhirnya saya bikin laporan sama guru, sama orang tua nih. Kata guru lawan aja, kata orang tua bilang lawan aja. Ya kita habis diposting dari situ ya kita berani aja gitu ngelawan. Ntar lama-lama kalau kita sering ngelawan ya pasti orang itu juga bakal takut. Kita nggak usah takut kalau kita sendiri, mereka banyak kan nggak usah takut, gitu aja. Berarti itu saat kita dibully kita tidak boleh mendem perasaan itu sendiri ya? Iya. Berarti kita betul. butuh orang lain yang lebih dewasa untuk membantu kita nih, Iya. lebih percaya diri untuk melewati itu semua. Intinya kita harus saling bercerita lah.
biar ketemu titik jalannya gitu. Oke, kalau Kananda sendiri gimana? Pernah membuli atau pernah jadi korban bully? Kalau saya sih pernah ngebully temen saya waktu SD ya. Terus gimana tuh, Pak? Ya waktu masih SD kelas 1 kelas 2 ada temen saya tuh ngomporin ke temen yang lain, jangan temenan sama aku. Soalnya kan aku juga orang nggak punya ya, berangkat sekolah pakai sepeda, yang lain pakai motor. Terus karena aku mah berani, ya udah aku yang ngomporin siapa orangnya kasih tahu, terus aku ngelawan dia setiap hari diomelin. Setiap hari kalau pulang sekolah aku naik sepeda dan naik motor tunggu jemputan bapaknya, aku omel-omelin dia, aku pukulin dia sampai akhirnya dia pindah dari tadi sekolah negeri dia pindah ke MI. Nah tadi kasusnya sama ya kayak yang tadi saya ceritain itu ya. Iya. Ya berarti intinya kita tuh harus berani melawan pembuli ya guys, karena kalau kitanya berani, pembuli itu sendiri tuh bakalan lebih takut lagi. Kayak contoh kasusnya Kananda, awalnya tuh temannya Kananda yang ngebully kakak ya, jadi akhirnya tuh temannya yang karena Kanandanya ada perlawanan, makanya pembulinya itu bisa lebih takut gitu ya kak. Akhirnya pindah sekolah kayak gitu. Tapi ada dampaknya nggak sih kak buat kakak gitu sampai sekarang gara-gara bully itu? Ada sih, jadi berani sama orang, nggak suka mendem sendiri, akhirnya apa cerita ke orang tua, kalau enggak ke teman yang bisa dipercaya. Berarti dampaknya dampak positif ya kak, karena kakak nyikapinnya juga dengan berani itu ya. Kalau mungkin kalau kita nyikapinnya malah mendem itu malah jadi mengganggu ke mental Ya. kita juga Iya, ya. takutnya kan Jadi bumerang. kitanya jadi introvert yang nggak mau keluar sama manapun, takut sama orang ya. Iya. Kalau Tapi Indra pernah saya- bully gak? Oh, saya nggak pernah. Yakin? Udah dibully. Dibully sempat pernah SMP, kayak tadi yang dibilang sama masnya aja ini. Pemalakan itu dulu di zaman sekolah tuh banyak banget kan. Saya sempat jadi korban pemalakan itu, dan saat itu saya nggak berani melawan sih, salahnya saya gitu. Terus bisa melewati gitu gimana mas? Sama apakah sama persis sama saya atau gimana gitu? Kalau saya sempat melawan, cuma saya dipukulin ya. Nah, habis dari pemukulan itu saya udah nggak pernah dipalakin lagi sih untungnya. Gitu. Karena Itu ya, aja. Karena itu berani juga- ngelawan, karena kita berani ngelawan, jadi mungkin mentalnya dia juga ikut turun untuk pembunuhnya sendiri. Ya berarti intinya itu kebanyakan pembuli itu beraninya itu bareng-bareng. Itu tuh dampaknya sekarang Kak Bowo ini maunya pengennya ngebully ya. Ya bisa dibilang gitu. Cuma kan ya lihat-lihat dulu nih teman-teman ini orang-orangnya. Kalau saya nih kalau ngebully yang begitu ya lihat orangnya dulu. Maksud saya nih kan orang-orang tuh beda-beda karakter nih. Ada yang kalau dibully ketawa-ketawa, ada yang dibully suka marah-marah. Nah itu kita harus bedain gitu. Jadi kita ngebully ngeceng-ngecengin orang yang suka ketawa-ketawa aja biar seru-seruan aja gitu. Seruan Iya. aja sekarang Bang. Sekarang gini, bukan semena-mena ngebully pengen Karena gua nggak suka sama orang gini, itu. gua gak suka malu gitu. Enggak, cuma buat iseng-iseng aja gitu. Bercanda gitu Eh, ya. Kalau buat ngebully kan dampaknya mungkin lebih besar ya. Kalau itu bercanda gitu. Iya. Oke guys, jadi gitu aja. Udah. Dari tambahan lagi nggak? Bang Indra, Kanada. Oke, jadi pada intinya kita tuh harus berani guys melawan pembuli. Kalau kitanya takut, pembulinya itu malah semakin menekan kita sebagai korban gitu. Kalau kitanya berani ngelawan nih, dari yang kita ambil dari kasusnya Bang Indra, Kak Bowo sama Kananda, kita tuh harus berani ngebully karena pembuli itu mentalnya mental rame-rame, mental kampung. Betul. Jadi kita tuh harus berani, jangan mau dibully ya, oke, makasih ya Kak Bowo sebelumnya, mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Banget. Aku Oke guys, sekian aja dari kita, dadah.